Salam, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai beribadah sore hari ini. Seberapa pun yang hadir, karena cuaca masih hujan, kita akan serahkan seluruh peribadahan kita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saya undang untuk seluruh sidang jemaat bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Allah yang telah menciptakan langit bumi serta segala isinya, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, dan turunlah atas setiap kita pada sore hari ini berkat anugerah, kasih karunia, cinta dan rahmat daripada Allah, serta berkat-berkat yang berlimpah di dalam peribadahan sore hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami bisa menikmati dan merasakan kuasa, kasih, serta penyertaan Tuhan dalam hidup kami ini, dan kami naikkan syukur kami melalui peribadahan sore hari ini sebagai satu wujud respon kami buat seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah sanggup kami balas dari apa yang kami lakukan, kami berbuat, tetapi kami ingin sungguh-sungguh memberikan yang terbaik hari ini untuk nama Tuhan kami permuliakan. Berkati peribadahan hari ini sehingga setiap kami dilawat oleh Tuhan. Pekerjaan Allah Tuhan nyatakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang sedang berada dalam pergumulan ada jalan keluar. Kami bersyukur, kami sepenuhnya menyerahkan peribadahan ini di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat sore. Pada sore hari ini mari kita siapkan hati kita, diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita imani bahwa Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa iman kita di dalam Dia, Tuhan selalu menyelamatkan kita. Yesus pada pukul berseru. Saya undang untuk bagi berdiri saudara, kita akan sembah. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
hadapan-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan menyertai kami di tengah-tengah kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Inilah diri kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, meskipun pada sore hari ini cuacanya dingin ya, hujan, tapi kita harus semangat dan percaya bahwa penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kita. Amin. Bisa jabat tangan satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah dan tinggikan nama Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Siapa sahabat kita Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Kita katakan bahwa Yesus kaulah sahabatku.
ya Bapak Ibu, dengan cara Yesus, cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya dan kita imani bahwa kuasanya tak terbatas.
Terima kasih ya Tuhan, segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami, gereja-Mu, orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Sebagai rasa syukur kami pada malam hari ini, kami datang membawa tidak hanya persembahan yang kami wujudkan melalui pujian pengagungan kami, melalui harta dan persembahan yang sudah kami persiapkan, melalui 1/10 dari setiap berkat yang 1 bulan ini Tuhan telah mengaruniakan itu, memberkati itu bagi kami. Dan yang lebih lagi terpenting hari ini di Sabat ini adalah hidup kami ini sendiri, tubuh kami, jiwa dan roh kami. Kami naikkan, kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah itu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa melalui perenungan kami, pujian menghantarkan kami masuk dalam hadirat Allah untuk mempersiapkan diri menikmati firman, membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan, hanya Yesuslah yang menjadi satu keandalan hidup kami ini. Tidak ada yang lain. Sekalipun di sekeliling kami ada teman, ada kenalan, ada sahabat, ada orang-orang yang terdekat yang sesaat memberikan satu janji untuk hidup kami ini menjadi lebih baik lagi. Tetapi manusia itu selalu pasti memiliki satu keterbatasan. Kalau Engkau yang kami andalkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka Engkau Allah yang sempurna, dan Engkau yang tidak terbatas. Kuasa-Mu, kasih-Mu, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, hadirat-Mu, dan segala-galanya. Biarlah Tuhan, tidak hanya kami ucapkan, tetapi kami mau belajar untuk kami dapat menghidupinya dari hari ke hari. Berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan sore hari ini akan memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar dari topik yang tidak asing bagi kita, yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Belum muncul Mas ya? Oke. Ya. Bersyukur dalam setiap keadaan. Ini yang beberapa menit ke depan akan menjadi satu dasar perenungan bagi kita, untuk tidak hanya membaca, mendengar, menghayati, tetapi kita mau belajar bersama-sama untuk menghidupinya. Jadi kalau yang namanya menghidupinya ini bukan hanya sesaat, tetapi menghidupi untuk belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Itu berarti selama kita ini masih diberi nyawa oleh Tuhan. Ingat, selama kita masih diberi nyawa oleh Tuhan, diberi hidup oleh Tuhan, maka tidak pernah kita akan berhenti untuk beristirahat. Pak, saya beristirahat dulu, untuk saya tidak bersyukur. Tidak ada kamus itu. Karena jelas
dari firman Tuhan yang nanti akan kita baca akan mengarahkan kita dalam pola hidup bersyukur dalam setiap keadaan. Saya akan memulai dengan satu pernyataan dua tokoh besar dalam penafsiran firman Tuhan, yaitu Wycliffe dan Matthew Henry. Dua tokoh besar ini memiliki satu kesepakatan bahwa yang namanya ucapan syukur itu adalah tanda kehidupan rohani yang matang. Ya, sekali lagi, dua tokoh besar ini memiliki satu kesepakatan bahwa ucapan syukur adalah tanda kehidupan rohani yang matang. Jadi kalau kita renungkan sesaat dengan pernyataan dua tokoh besar dalam sejarah penafsiran firman Tuhan, tentu ini bukan sesuatu yang asal membuat semacam statement atau pernyataan. Pasti beliau-beliaunya ini, pribadi-pribadi ini telah menggumuli kehidupan, membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menghidupinya. Ada kuasa Roh Allah yang memakai dua tokoh besar ini untuk menjadi berkat secara khusus pada malam hari ini buat kita semua. Jadi yang adalah bahwa kalau ucapan syukur itu bagian dari satu tanda, bagian dari satu tanda kehidupan rohani yang matang. Berarti orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan, dalam setiap keadaan, itu berarti ukurannya di situ. Oh, dia bisa bersyukur dalam setiap keadaan, bukan dalam keadaan tertentu, tapi dalam setiap keadaan. Berarti memiliki satu tingkat ukuran rohani yang lebih matang, yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak bisa bersyukur dalam setiap keadaan. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama karena satu ayat saja sudah saya catat di sini. Ya, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Baik, kita akan menggali pengertian dari beberapa kata ini untuk nanti kita akan merenungkannya. Apa sih yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan melalui peribadahan malam ini dengan teks 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berdasarkan dari bahasa aslinya, bahasa Alkitab. Kalau perjanjian baru kan ditulis dengan bahasa Yunani. Kalau terjemahan dari perjanjian lama dari bahasa Ibrani. Nah, kita akan mencoba untuk menggali, kita menemukan sesuatu pengertian di balik beberapa kalimat dari rangkaian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu. Apa sebenarnya yang dimaksud? Ya. Dimulai dari kata dalam segala hal. Dalam bahasa Yunani-nya adalah di sini juga enpanti. Ya. Bukan panti jompo, panti sosial, bukan. Tapi ini pengertian ini kali perkataan ini, kata bahasa Yunani enpanti ini itu memiliki satu pengertian kalau ditulis dalam Alkitab terjemahan bahasa baru. Di sini dalam segala hal
ini menunjukkan kondisi yang menyeluruh, bukan hanya situasi baik. Jadi kata empati ini ingin membawa kepada kita, memberitahu kepada kita, memberikan pengertian kepada kita. Untuk apa? Untuk kita ini bisa menghidupi dalam kondisi keadaan yang tidak baik sekalipun. Ini berarti ini termasuk dalam segala hal ini. Kalau rangkaian katanya adalah bersyukur, mengucap syukurlah, bersyukurlah dalam segala hal ini termasuk. Berarti tidak ada pengkotakan, tidak ada ini kasus khusus, ya. Tidak ada yang namanya ini kebijakan, ya. Kasus khusus, pengkotakan, kebijakan dalam istilah yang lain bisa kita artikan itu ya toleransi, diperbolehkan, dimaafkan kalau itu terjadi. Enggak. Yang namanya dalam segala hal ini itu meliputi semua yang terjadi, memberikan arah hidup kita sebagai jemaat Kristus. Khususnya hari ini, malam ini adalah di TPI Gunung Putih. Saya bersama dengan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita melihat ini satu kondisi keadaan yang menyeluruh, bukan hanya situasi yang baik. Gampang saya membuat semacam pernyataan kemarin malam ketika saya mau mengunggah layar di Facebook untuk acara hari ini. Jadi kalau yang namanya ngomong bersyukur itu gampang, itu mudah. Apalagi ketika pada situasi, pada saat apa? Pada situasi, pada saat diberkati oleh Tuhan. Hidup tenang, tidak ada tantangan, tidak ada sesuatu yang menghambat, perjalanan yang lancar. Wah, bersyukur, haleluya, diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana jika bukan satu saat, tapi satu kali, bahkan berkali-kali pengalaman hidup kita ini membuktikan kehidupan kita ini tidak selamanya kita ini berada dalam kondisi hati yang baik, hati yang tenang, serba kecukupan, tidak ada tantangan. Pasti di situ ada yang terjadi dalam hidup kita ini. Bisakah kita bersyukur? Ada orang yang bisa. Nah, orang yang bisa tadi yang dikatakan oleh dua tokoh besar tadi, Wycliffe dan Matthew Henry, itu adalah berarti memiliki tingkat kematangan yang luar biasa secara rohani. Nanti kita akan melihat ternyata dampaknya membangun satu komunikasi, membangun satu hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa, itu memiliki satu dampak. Salah satunya adalah bisa hidup dalam seperti ini. Yang tidak baik kita bisa bersyukur. Pak, saya bisa bersyukur, Pak. Ya, yang sudah kita lewati bisa. Tetapi yang akan kita lewati kita juga tidak tahu. Yang akan kita lewati itu apa? Apakah kalau itu misalkan saya gambarkan hanya kerikil kecil, tidak apa-apa, jatuh tetapi tidak sampai lukanya itu menganga. Bisa. Tetapi kalau misalkan gambarannya adalah begitu lari sampai kondisi keadaan yang namanya ke depan kita tidak tahu seperti apa di kemudian hari dalam hidup kita ini, tiba-tiba tersandung yang masalahnya itu sepele, tetapi kemudian lambat laun itu menjadi hal yang besar sekali, kematian pada akhirnya. Itu yang terjadi dengan siapa? Saya punya pengalaman, itu yang terjadi dengan ibu saya sendiri.
apa artinya dalam pengalaman hidup ibu kami ini turun dari transportasi mau ke tempat kakaknya, turun dari angkot kepleset di sini kena lingiran apa itu enggak cap-capan itu kan sepele. Tetapi apa yang terjadi beberapa lama kemudian, lukanya itu semakin menganga, semakin besar, dan pada akhirnya Tuhan menjemput dengan cara yang demikian itu. Pada saat Tuhan menjemput memanggil ibu kami ini, saya tidak melihat jasadnya karena saya sedang berada di Lampung. Saya tidak tahu. Hari terakhir pemakaman juga tidak tahu. Ketika saya pulang dari Lampung, kemudian saya sudah mendapati tempat tidur yang biasanya dipakai ibu sudah berada di depan. Situasinya sudah berbeda, ibu sudah tidak ada. Ya, kalau bahasa saya menyampaikan kepada bapak ibu, kalau orang desa itu mak, kalau saya panggil mae. Kalau mbah panggilnya boe. Ya, mbah itu boe, kalau mak, kalau ibu itu mae. Bagi saya, bagi keluarga kami itu begitu. Ya. Itu masalahnya sepele, tetapi berujung kepada apa? Kematian. Kalau hal yang semacam itu, bisakah kemudian dari situasi yang tidak baik ini, situasi yang tidak baik itu kita bisa bersyukur? Ya, puji Tuhan, sebelum menuju ke sana itu Tuhan itu sudah membawa kepada kami dari anaknya, dari 8 orang anak itu 5 anaknya itu cinta akan Tuhan, pelayanan. Ya, saya, kemudian adik saya, kemudian yang di Ambon, kemudian kakak saya yang di Bogor, kemudian kakak saya lagi satu yang dulu yang ada di Kembang Sari. Itu semuanya itu jadi hamba Tuhan. Meskipun tidak semua pergi berada dalam satu gereja yang satu denominasi. Kalaupun itu adalah bekerjanya secara sekuler, tetapi kecintaan akan Tuhan itu luar biasa. Dia diundang, meskipun dia bukan hamba Tuhan, dia seorang pegawai bank. Diundang di salah satu gereja Salmase yang ada di Ambon sana, cabangnya dari gereja Salmase pribadi. Beberapa kali, dan Tuhan nyatakan pekerjaan-pekerjaan itu dipersiapkan kami ini, sehingga bersyukur bisa. Tapi sekali lagi, itu indikasi dari apa? Tingkat kematangan secara rohani. Orang bisa bersyukur dalam situasi yang tidak baik. Ini dalam segala hal. Kemudian bersyukur itu sendiri, itu artinya apa? Bersyukur itu sendiri artinya kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah Eucharistaite. Tidak usah dihafalkan. Yang dihafalkan bahasa Indonesianya saja. Bersyukurlah. Itu terjemahnya begitu. Nah, artinya apa? Dalam konteks bahasa Yunaninya, artinya ini mengakui dengan sukacita, memberi respon positif atas kasih karunia yang diterima. Jadi ternyata orang bisa mampu atau kita ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu ternyata adalah respon balik dari apa? Dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sekalipun kondisi keadaannya bisa jadi nanti terbalik dengan situasi yang tidak baik ini.
tetapi cara kita untuk meresponi itu yang kemudian bisa membuat seseorang itu bisa bersyukur. Jadi kalau selalu kita katakan bersyukur nggak salah. Kita ketemu dengan orang lain cerita tentang kepahitan hidup, kita apa yang kita berikan kepada mereka? Itu adalah saudara, itu adalah teman, itu adalah keluarga, itu adalah orang lain yang dia berkata, Pak, saya ini mau curhat, Pak, saya ini mau keluarkan unek-unek saya. Ketika unek-uneknya itu sudah dikeluarkan semua, apa yang kita lakukan? Seringkali kita berkata, bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, apapun agamanya. Ya, dalam konteks Kristen, Alkitab itu mencatat, memberikan satu penegasan bahwa yang namanya bersyukur itu berarti mengakui dengan sukacita. Jadi tidak ada semacam kesedihan meskipun sedang dalam kondisi menderita. Artinya bisa tidak dengan cara yang terpaksa untuk saya ini bersyukur. Karena yang lain bersyukur, yang lain bersyukur, yang lain bersyukur, aku rasanya tidak bersyukur ya, sehingga terpaksa kemudian mengatakan, baiklah saya bersyukur. Ini bukan seperti itu. Jadi konteksnya bukan dalam kondisi keterpaksaan, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, nada kita bersyukur itu adalah kerangka frame-nya itu adalah kita ini dengan tulus, dengan ikhlas, dengan legowo, mengerti betul, memahami betul dengan apa yang terjadi itu. Kita nanti akan melihat yang indah di balik ada beberapa perkataan nanti yang saya tulis yang membuat kita ini bisa terheran-heran. Ini tentang ini, jadi dalam segala hal bersyukur. Di balik itu lagi kita akan melihat beberapa kata adalah kehendak Allah. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan telema theo, itu bahasa Yunani. Kehendak Allah terjemahannya. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah menunjuk pada kehendak moral dan penyelamatan Allah, bukan sekedar takdir. Jadi bahasa yang seringkali kita kenal, yang kita dengar itu, ini kan sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dalam bahasa yang kita kenal, ini kan yang dikehendaki, dalam tanda kutip, yang dikehendaki Allah. Jadi tidak hanya sekedar itu pengertiannya, pengetahuan kita harus sampai masuk kepada adalah menuju pada kehendak moral dan penyelamatan Allah. Ini luar biasa. Jadi segala sesuatu, meskipun itu yang tidak baik, itu ternyata ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya, ketika ada di dalam kendalinya Tuhan, maka segala sesuatu yang tidak baik itu pasti kerangkanya adalah apa? Penyelamatan, bukan penghancuran, bukan kecelakaan, bukan membumi hanguskan, bukan menyingkirkan, bukan menyingkirkan, bukan memojokkan, bukan membuang, bukan. Pikiran manusia itu seringkali terlalu kuat secara batiniah, tetapi dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan kemanusiaan yang diutamakan, yang didominankan, yang diunggulkan. Sehingga yang terjadi apa? Ketika dalam kesedihan yang paling mendalam, tidak berpikir tentang apa? Tidak berpikir tentang
ini adalah dalam rangka penyelamatan. Yang dipikirkan adalah Tuhan itu tidak baik, Tuhan tidak mengerti, Tuhan itu jahat, Tuhan tidak tahu tentang hidupku. Ini kan seringkali bisa menjadi satu perkataan-perkataan yang kita ini belum bisa mengerti dan memahami yang sesungguhnya tentang hal ini, tentang kehendak Allah ini. Padahal yang namanya kehendak Allah, sekalipun itu sesuatu yang tidak baik terjadi dan kehendak Allah itu ada di situ, maka itu tetap untuk mendatangkan kebaikan, bukan merancangkan kecelakaan. Cuma medianya itu Tuhan memakai bungkus dalam tanda kutip hal yang kalau seperti kalau dalam dunia pertanian, pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan pupuk yang alami. Di desa-desa, di tempat kami dulu ya, kalau sekarang sudah jarang. Di tempat kami dulu, era-era saya kecil itu, namanya rumah itu, yang namanya dapur itu mesti dekat kandang. Nggak tahu. Ada dapur, ada kandang. Jadi di setiap masak kadang-kadang ada baunya, ada bau dari kandang itu. Ya kami menikmati, kami menikmati. Tetapi ingat, dalam dunia pertanian, pupuk kandang itu ternyata memiliki satu manfaat yang luar biasa untuk mendatangkan, menghasilkan kesuburan tanah. Tanaman ketika dipupuk, maka buahnya menjadi lebat, besar-besar. Tidak perlu pakai urea atau pakai kimia yang lain. Itu. Ya. Kalau dihitung-hitung, kita menggunakan logika manusia. Kita gambarkan itu tanaman itu adalah manusia kita. Wah, baunya. Nah, kita sudah berkata begitu, sudah menolak. Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang terbaik untuk, kalau istilah tanaman tadi, adalah untuk memberikan nutrisi yang terbaik dalam hidupnya, menghasilkan buah yang terbaik. Kita harus sampai bisa melihat hal yang demikian ini, berbicara tentang kehendak Allah. Jadi jangan hanya berpikir bahwa yang namanya satu kehendak Allah dalam hidup kita itu adalah pastinya selalu sesuatu yang kita lihat itu baik-baik. Yang kita dengar adalah sesuatu yang tidak menyakitkan dalam hati. Yang kita dengar tidak memanaskan, menjadi telinga menjadi merah. Bapak Ibu pernah mendengar ucapan perkataan orang lain. Jadi namanya orang lain bisa itu suami, bisa itu istri, bisa itu anak, bisa itu cucu, bisa itu tetangga. Itu begitu kita dengar langsung panas, tidak hanya panas hati, tetapi juga telinga jadi merah. Pernah punya satu pengalaman itu. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya satu kehendak Allah untuk sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, dalam rangkanya ini adalah penyelamatan yang daripada Allah, yang daripada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah menyinggung perasaan, tidak pernah membuat telinga jadi merah, tidak pernah membuat hati itu jadi dongkol, tidak pernah membuat rasanya itu muka jadi kecut dan sebagainya. Jika itu semua terjadi, terlalui dan kita hidupi, mari kita akan mengubah
pemikiran kita bahwa Tuhan bisa menjadikan yang buruk bagi atau dari orang lain yang ditimpakan dalam hidup kita itu untuk menjadi kebaikan bagi kita. Ya, jadi kalau misalkan ditegur, misalkan seandainya dinasehati, misalnya seandainya dibimbing, misalnya seandainya Pak ini kelihatannya kurang pas ini kurang tepat ini, ya kemudian jangan lekas-lekas kemudian menjadi marah. Simpan itu, tata kembali, pikirkan kembali, renungkan kembali perkataan orang lain seperti itu. Barangkali memang itu benar. Barangkali memang itu benar. Malam setelah kita mendengarkan, oh iya, apa yang dikatakan orang tersebut, pikir-pikir benar, aku salah ternyata ini. Wah, itu yang enggak. Tuhan, aku bersyukur karena ada orang-orang yang bisa Tuhan pakai dengan cara yang demikian itu. Tetapi juga Tuhan itu memberikan kepada kita apa? Pengetahuan. Tuhan juga memberikan kepada kita kebijaksanaan. Sehingga apa? Kalaupun menegur, ya itu tegurannya tidak seperti para preman atau orang yang mengejar target untuk karena pekerjaannya untuk menagih hutang dengan cara yang luar biasa. Tidak. Tapi di situ ada hikmat Tuhan yang Tuhan tahu di dalam hidup kita. Ini dalam kehendak Allah. Yang terakhir di sini adalah di dalam Kristus Yesus. En Cristo Lisaba. Mas Kristo. Jadi artinya apa? Di dalam Kristus Yesus. Pengertiannya apa? Kata itu menegaskan bahwa kemampuan untuk bersyukur datang dari relasi dengan Kristus ini yang saya maksudkan. Ada kata yang baik ini, terjemahnya luar biasa, pengertiannya itu memberikan kepada kita pemahaman yang strategis untuk bisa memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa. Ternyata di dalam Kristus persekutuan kita, peribadahan kita, sembahyang kita, doa kita, pujian kita, penyembahan kita, syafaat kita, perenungan kita, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam secara komunal seperti ini, ternyata di situ akan berdampak kepada apa? Kemampuan. Ini yang perlu dicatat. Jadi yang namanya kemampuan itu berarti tidak semua orang punya satu kemampuan. Tapi kemampuan untuk bisa bersyukur ini itu didapatkan pada saat, pada waktu apa? Pada saat dan pada waktu seseorang itu memiliki relasi hubungan dengan Tuhan yang dekat. Meskipun Bapak Ibu di tempat ini, ya kegiatan kita hanya di Selasa, kemudian Selasa, Sabtu dan Minggu 3 kali. Bagi yang setia 3 kali terus menerima informasi, menerima persekutuan, menikmati relasi hubungan dengan Tuhan. Perlu setiap hari kita ini mendapatkan satu makanan. Satu hari kalau yang sudah terbiasa makan 3 kali itu dikurangi sekali lah. Ya, jadi itu tenaganya dipakai untuk beberapa jam sudah lemes. Saya pernah cerita kapan ya? Di tempat ini atau di mana ya? Jadi hari Rabu beberapa waktu lalu, saya tidak tahu.
memang kondisi keadaan tubuh saya ini sedang dalam kondisi yang kurang baik. Saya pelayanan ke Sumowono, sampai di Sumowono apa yang terjadi? Tiba-tiba itu tidak ada satu kekuatan. Jadi mau bangkit semangatnya itu rasanya itu berat, nggak bisa. Terus kemudian saya berpikir kembali, iya ya, saya ini mau ngajak mereka ini untuk semangat, tapi saya sendiri kok kehilangan semangat. Mau ngajak ujian nyanyi-nyanyi itu rasanya ya kalau orang ya Bapak Ibu pasti punya pengalaman lah, tiba-tiba betul-betul lemes gitu. Tapi di situ akhirnya ketika saya berdoa secara pribadi, Tuhan, aku ini mau ngajak mereka ini untuk semangat, kok aku ini tidak punya satu kekuatan. Kami berdoa secara pribadi, minta kekuatan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian saya paksakan. Pokoknya ya dalam orang, pokoknya itu ya orang apa itu namanya? Pokoknya aku harus semangat. Akhirnya saya menyemangati. Yang akhirnya saya pegang gitar, saya mulai saya nyanyi mengajak mereka, akhirnya muncul dan tumbuh semangat. Karena saya berpikir, iya, saya mau ngajak mereka bersemangat, kok aku kira iso semangat. Tapi itu akhirnya tertembus, terobos, memiliki kemampuan pada akhirnya. Hal yang semacam ini yang mau kita lakukan. Ada titik tertentu dalam hidup kita ini memiliki kelemahan untuk kita tidak punya kemampuan untuk semangat. Titik tertentu ada tidak memiliki kemampuan untuk kita ini tidak bisa bersyukur. Allah, kayak ngono kok ora iso bersyukur. Gampang bagi yang bisa, tapi yang namanya bagi yang tidak bisa itu segampang-gampangnya kita, karena namanya saja tidak bisa. Wah, itu sulit sekali. Itu sama seperti pengalaman kita sehari, ya, yang sudah punya cucu atau yang anaknya masih kecil, kita sudah tahu 5 tambah 5. Kalau kita kan langsung plus gitu, tapi dia masih ngitung 5 tambah 5. Mas jawabnya malah 5, salah. Sudah bener 10, piro 10. Tanya lagi 5 tambah 5, masih mikir lagi, salah lagi. Kenapa? Belum mengerti. Tapi kita kan sudah punya pemahaman pengertian. 5 tambah 5 pasti 10. Ini yang saya maksudkan. Mari, hidup kita harus memiliki satu perjuangan untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap keadaan itu. Dengan satu catatan hari ini adalah dalam pembedahan dari kata demi kata ini adalah dengan cara kita memiliki relasi hubungan dengan Tuhan itu secara baik dan harus ditingkatkan. Kita harus berjuang terus meningkatkan kemampuan kita. Sebab apa? Yang namanya tantangan itu tidak pernah tantangan yang kita hadapi itu sama. Ke depan tantangan akan semakin hebat. Bukan berarti, oh Pak Yoel ini bukan berarti ngerti yuk tantangan ke depan hebat. Bukan dukun saya. Meskipun bapak saya dulu dukun. Tetapi pengertiannya adalah sudah kita pahami. Alkitab pun firman Tuhan itu sudah mengatakan ke depan kalau ketika berbicara tentang penderitaan itu tidak semakin penderitaan itu habis, tetapi perjuangan untuk menuju ke penderitaan itu semakin berat dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak punya kapasitas kemampuan, yang kemampuan itu dihasilkan dari persekutuan di dalam Kristus, maka kita akan tenggelam oleh
arus dunia yang menawarkan begitu banyak cara-cara kemudahan yang sangat-sangat instan itu bisa terjadi. Saya berdoa secara pribadi, jemaat di tempat ini memiliki kapasitas kemampuan terbaik untuk selalu bisa bersyukur di dalam setiap keadaan, dan itu hasil dari apa? Persekutuannya dengan Tuhan. Ya, kita akan lewati saja. Ada beberapa yang saya mau sampaikan. Ya, dari perenungan kita ini tadi ada aplikasi praktisnya. Mari kita renungkan. Kita tidak selalu bisa mengubah keadaan. Jadi kita tidak bisa selalu setiap hari itu keadaan kita mengubah sesuai dengan kemampuan kita. Kadang-kadang itu kita tidak bisa karena keterbatasan kita, kekurangan kita, ketidakbisaan kita. Tapi di sini, ini penting ini, tapi kita bisa memilih untuk bersyukur di dalamnya. Kita tidak bisa memaksakan keadaan itu seperti apa yang kita harapkan. Itu kadang-kadang jujur, kita pengennya ini segera berubah keadaan yang kacau, yang morat-marit, yang membuat tidak tenang, yang membuat tidak tidur, dirubah keadaannya. Kadang-kadang kita sulit untuk melakukan itu. Tetapi ada solusinya, ada jalan keluarnya. Solusi jalan keluarnya apa? Ini. Kita harus memilih untuk bersyukur di dalamnya, di dalam apa? Di dalam perkara itu, di dalam penderitaan itu, di dalam kesulitan itu, di dalam ketidaktenangan itu. Pilihan yang terbaik bagi kita hanya satu, adalah bersyukur. Dan ini kita berjuang, bukan padahal sudah bisa, belum. Tapi mari kita berjuang untuk hal ini. Yang kedua, syukur sebagai ibadah. Bahwa setiap ucapan syukur adalah pengakuan bahwa Allah itu tetap berdaulat. Jadi pengertiannya harus kita bawa kepada kalau saya bisa bersyukur, karena bersyukur itu adalah hasil dari kemampuan persekutuan dengan Tuhan. Itu berarti adalah saya menyerahkan, mengandalkannya kepada Tuhan atas setiap persoalan yang sedang terjadi. Bahwa Tuhan itu memiliki satu kedaulatan atas hidup kita. Dia bisa berintervensi kapanpun dalam peristiwa yang kita alami, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan bisa melakukan itu karena Dia berdaulat. Kalau Tuhan sudah membuka, di dalam kitab Wahyu kan ada, kalau ada yang tidak ada satupun yang bisa menutup kalau Tuhan itu sudah membuka. Dan tiga, bersyukur itu membawa damai. Saat hati dipenuhi syukur, kekhawatiran kehilangan kuasanya. Jadi kalau kita ini bisa bersyukur, itu ternyata dalam pengucapan syukur itu ada kuasa yang terbesar, bisa menghilangkan kegalauan, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan rasa tekanan yang begitu berat di dalam hidupnya. Dengan cara apa? Bersyukur. Tidak bersyukur hanya maaf
orang berkata itu lamis, tetapi ucapan syukur kita itu dari dalam hati kita. Ya, saya tutup dengan ilustrasi ini menarik. Ya, ada seorang petani tua yang kehilangan kudanya. Tetangganya berkata, ya betapa malangnya kamu. Petani, ini tetangganya melihat petaninya. Kenapa malang? Petani itu menjawab, kenapa? Kehilangan kudanya. Ketika petani kehilangan kudanya, tetangganya berkata, betapa malangnya kamu. Tetapi jawabannya apa? Petani berkata, mungkin. Tetapi hari berikutnya, kuda yang hilang itu kembali dengan membawa bolo, bawa konco. Konco siapa? Temennya itu kuda liar. Jadi pertama merasa hilang, tetangganya berkata, kamu malang, tapi dia mungkin. Tapi beberapa hari kemudian kudanya datang, bawa bolo, berarti berkat Tuhan kan? Tetangganya berkata. Berapa hari kemudian kuda itu kembali dengan seekor kuda liar. Tetangganya berkata, betapa beruntungnya kamu. Tetapi dijawab lagi oleh seorang petani ini, mungkin, tidak tahu. Petani ini hanya berkata mungkin itu dalam pengertian kita itu apa? Nanti kita akan lihat. Keesokan harinya, anak seorang petani itu jatuh dari kuda. Ya, nggak tahu barangkali yang dinaiki itu kuda liarnya. Jatuh dari kuda dan patah kakinya. Tetangganya berkata lagi, betapa malangnya kamu. Kata tetangga lagi. Petani itu hanya menjawab mungkin. Kita lihat bagian yang terakhir. Beberapa hari kemudian, tentara datang merekrut pemuda untuk perang, tapi anaknya yang patah kaki tidak dibawa. Selamat kan? Petani itu menatap langit dan berbisik, terima kasih Tuhan. Di balik sesuatu yang tidak diharapkan, tetapi yang kita tidak tahu apakah ada berkat di balik itu, ternyata ada satu berkat yang besar. Anaknya tidak dibawa ikut direkrut sebagai prajurit yang berperang. Tapi bisa jadi anak tetangganya tadi yang ngomong begitu punya anak laki-laki, anaknya dibawa. Mungkin anaknya satu-satunya dibawa untuk apa? Harus ikut berperang. Bisa jadi kalau kita teruskan mati di dalam medan perang. Jadi amanlah, untunglah anak petani ini. Tetapi kita melihat, kenapa kok petani itu selalu berkata mungkin ya? Dalam ilustrasi itu, petani tua berkata mungkin. Karena ia menyadari, ini saya garis yang harus kita pahami, bahwa manusia tidak selalu mampu melihat seluruh rencana Allah secara utuh. Jadi seorang petani ini ketika dia berkata mungkin, itu karena dia tidak mampu memahami, tidak mampu mengerti rencana Tuhan yang secara utuh. Apa yang terjadi ke depan? Jika perkataan itu menjadi mungkin. Apa yang tampak buruk hari ini bisa saja menjadi jalan bagi berkat esok hari. Sebaliknya, yang tampak baik bisa saja menyembunyikan ujian yang sedang Allah izinkan. Jadi kita tidak tahu. Hari ini situasinya baik, tetapi bisa jadi di balik kebaikan itu ada ujian yang besar yang diizinkan Tuhan. Tetapi bisa jadi yang terjadi kita hadapi jelek, kita hadapi waduh terasa pahit, tetapi itu justru apa? Itu justru mendatangkan berkat bagi kita. Maka mari kita bersyukur dalam setiap keadaan. Tuhan
yang memampukan kita semua. Karena persekutuan kita dengan Tuhan akan menghasilkan kemampuan yang besar. Amin. Mari kita akan berdoa. Ibu Wati berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Engkau sungguh luar biasa, sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana indah sungguh luar biasa bagi kami. Rencana indahlah rencana yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala rencana kami. Dan kami percaya Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan Bapak Yoel yang sudah Tuhan pakai. Kiranya Tuhan terus pakai Bapak Yoel di dalam melayani Tuhan maupun di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara kami tercinta. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami boleh menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, negara kami ini Tuhan adalah negara yang aman, negara yang damai. Tapi satu hal Tuhan, apapun yang ada di permasalahan yang ada di dalam bangsa kami terus Tuhan menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa kami Tuhan ini Tuhan tertindas Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Kau akan memakai anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami ini Tuhan menjadi saksi yang luar biasa. Tentunya menjadi saksi hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keberadaan bangsa dan negara kami yang kami cintai. Terutama Tuhan di mana kami tinggal di RT Tuhan, kami mengucap syukur atas keamanan, kenyamanan hingga kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Tuhan kami menyerahkan Tuhan untuk Natal Tuhan yang boleh kami adakan di bulan Desember ini Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan Tuhan Natal kami Tuhan. Kami terus Tuhan merencanakan Tuhan dan kami percaya Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang memberkati gereja kami, Kau yang akan memberkati rencana Natal kami Tuhan. Banyak dana yang kami butuhkan, tapi satu hal, Kau Allah yang memampukan kami, Kau Allah yang memampukan anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan, hingga perayaan Natal boleh terlaksana dengan baik, dengan luar biasa. Kami terus Tuhan berdoa Tuhan untuk cuaca Tuhan. Terus kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Allah senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami teringat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini untuk Arlin, untuk Cahaya, untuk Riwa Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang terus melindungi keluarga ini Tuhan. Terlebih Tuhan kami menyerahkan Ibu Sari Ningsih Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Terus Tuhan berkati Ibu ini Tuhan. Jangan biarkan Ibu ini Tuhan untuk senantiasa mengeluh di hadapan Tuhan. Tapi satu hal, Kau Allah yang mempunyai mujizat. Dan kami percaya Kau akan menyembuhkan Ibu Sari Ningsih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, dalam permasalahannya, di dalam pemulihan, di dalam sakit penyakitnya, di dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus Tuhan menyerahkan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Kami terus Tuhan menyerahkan anak-anak kami yang sekolah Tuhan. Terus Tuhan Kau akan berkati Tuhan. Kau akan beri anak-anak yang cerdas, anak-anak yang luar biasa, tentunya anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya doa ini Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Ya, saudara diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ibadah sudah berlangsung, tentunya berkat Tuhan beri tercurah bagi kita melalui firman Tuhan dan puji-pujian. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Yoel Mardiono atas pelayanan firman Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Yoel di dalam pelayanan, di dalam keluarga, bahkan di dalam kesehatannya. Kepada seluruh tim pelayan Tuhan yang sudah melayani ibadah sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kepada semua sidang jemaat yang sudah setia hadir dan memberikan persembahan buat Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Info ucapan selamat ulang tahun kami ucapkan bagi yang berulang tahun di bulan November, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adakah yang berulang tahun di bulan November? Tidak ada. Siapa? Jangan malu-malu. Tidak ada. Tidak ada. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya infokan, kami masih membuka untuk janji iman Natal. Bagi yang belum mengumpulkan, boleh silahkan mengumpulkan. Dan setelah ibadah selesai, pengurus diharapkan tinggal sejenak untuk membahas tentang Natal. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan janji iman, boleh dilihat di warta. Bagi Bapak Ibu sekiranya yang belum ada di catatan di sini, berarti kelewat, bisa menghubungi pengurus. Dan untuk doa malam hari Selasa, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoel Mardiono SPH, tempat di gereja. Untuk ibadah KPK hari Sabtu, BL Ibu Lina, firman Tuhan Bapak Aris Budiono, tempat di Bapak Awang Ibu Ratmi Kenangasari. Ya, monggo kita akan memuji Tuhan di rumah Bapak Awang. Dan untuk ibadah sekolah minggu hari Minggu, BL Ibu Endah, firman Tuhan Bapak Aris Budiono, tempat di gereja. Dan untuk ibadah raya 10 November, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Aris Budiono, WL Singer Ibu Endah, Ibu Diana, Ibu Wawan, pemain musik Bapak Taat, Bapak Wawan, Bapak Michael, Bapak Deo, Saudara Kristo, pembaca warta Ibu Suci, penyambut jemaat Ibu Siti Aminah dan Ibu Nani, multimedia Saudari Caca, tamborin Saudari Nindi dan Saudari Neta. Itu warta yang bisa saya sampaikan. Waktu saya berikan ke WL. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini kita juga akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Mohon yang bertugas silahkan maju untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-Mu akan memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami tiba saatnya untuk memberikan apa yang telah Kau beri Tuhan. Berkati persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu dan murah persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan selalu berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Ingat kasih-Nya. Begitu besar
Tuhan sekalian, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan pada malam ini, maka angkatlah kedua tanganmu dan hatimu, arahkan dan pandanglah kepada Tuhan, serta terimalah berkat pada malam hari ini. Sesungguhnya Tuhan Allah memberkati pada saat kita masuk di rumah Tuhan yang kudus dan saat kita keluar dari tempat ini. Berkat Tuhan menyertai dalam sepekan aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik itu di rumah maupun di tempat di mana kita bekerja, berjuang dan berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup dari waktu ke waktu. Berkat Tuhan ada di sana, dan Tuhan menyatakan kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan memberkati atas kesehatan kita, Tuhan memberkati rumah tangga kita, Tuhan memberkati putra putri, anak menantu cucu kita, dan Tuhan memberkati untuk sekolah dan kuliah mereka semua, serta Tuhan juga akan menghindarkan kami dari segala mara bahaya malapetaka dan kecelakaan tidak akan menimpa hidup kita. Dan hari ini kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita semua pada saat malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya berkata amin. Doa dan selamat pulang. Tuhan memberkati.
disapa dengan musik pujian, mereka disapa dengan firman Tuhan, mereka disebutkan dan membuatkan panggilan imannya kepada Engkau yang akan tergoyahkan dalam memasuki kehidupan yang semakin keras. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami yang juga melayani pada malam ini. Kami, keluarga kami, masa depan kami, pekerjaan kami, kami nama kami doa dan akhirnya seluruh kemuliaan itu yang kami dan kami memberikan haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.